Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Wah, suaranya baru 3 orang nih ya. Coba sekali lagi saya sapa, sekali lagi Shalom. Kurang kedengeran Bapak Ibu Saudara, baru 10 orang nih. Sekali lagi terakhir, lebih dahsyat buat Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Sekali lagi Shalom. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita ada di penghujung bulan Juni ya Bapak Ibu Saudara. Besok kita sudah memasuki bulan yang baru. Semester yang baru di tahun 2024 tidak terasa ya. Tiba-tiba udah Juli aja, ntar tiba-tiba udah Desember aja gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada buat kita, amin. Yang percaya katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk hadirannya pada pagi siang hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan yang sudah diberikan buat saya untuk dapat men-sharingkan apa yang Tuhan taruh bagi saya hari-hari ini. Saya bersyukur juga ada oma saya di jauh-jauh dari Puncak Cisarua, pagi-pagi udah datang supaya nggak kena ganjil genap ya Bapak Saudara, tutup buka. Jadi udah hadir bersama-sama dengan kita dan saya percaya hari ini kita alamin hadirat Tuhan yang luar biasa mengubahkan dan membaharui kita, amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa berlama-lama Bapak Saudara, saya hari ini bakal men-sharingkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Boleh Bapak Ari membantu? Dengan judul Hidup dalam Hadirat Tuhan. Sejak awal manusia diciptakan tuh sebenarnya untuk hidup di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Sejak Adam dan Hawa Tuhan ciptakan itu sebegitu luar biasa dan indahnya Tuhan berikan Taman Eden buat mereka gitu ya. Tapi karena dosa hubungan manusia dengan Tuhan tuh jadi rusak. Karena mereka jatuh dalam dosa gitu ya. Di perjanjian lama bahkan kalau Bapak Ibu Saudara sudah baca berkali-kali Alkitab, kita tahu di perjanjian lama tidak semua orang bisa menemui Tuhan secara langsung ya. Seperti Musa, seperti Abraham, seperti Daud. Harus ada hal yang dilakukan gitu ya pada masa itu di perjanjian lama. Next slide. Nah, gambar apa ini Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Tabernakel ya, betul. Di zaman Musa ada yang namanya tabernakel ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di dalamnya tuh terdiri dari 3 bagian atau 3 ruangan. Yang pertama itu ada halaman yang paling luar. Terus yang kedua itu ruang suci yang ada asapnya itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang ketiga itu yang tertutup itu ruang maha suci. Dan pada masa itu hanya imam yang boleh masuk ruang suci. Gitu ya. Tapi ruang maha suci itu hanya boleh dimasuki oleh seorang imam besar. Dan itu hanya 1 tahun sekali pada masa itu. Di hari raya pendamaian yang kita sebut kalau Bapak Ibu sudah sering dengar itu Yom Kippur. 1 tahun sekali hanya boleh dimasuki ruang maha suci itu. Karena dosa memisahkan kita dari hadirat Allah. Makanya pada zaman perjanjian lama gak sembarang orang nih yang bisa masuk dalam tabernakel. Masuk dalam hadirat Tuhan gak sembarang orang. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena dosa memisahkan kita dari hadirat Allah sehingga harus ada hal-hal yang dilakukan pada perjanjian lama. Maka itu saat ini kita perlu bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pengorbanan Kristus di kayu salib itu merupakan hadiah yang luar biasa buat kita, amin. Karya penebusannya di kayu salib sehingga apa? Melalui Yesus kita tuh jadi punya akses. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Sehingga apa? Kita bisa terhubung kembali dengan Bapa di surga. Karena korban Yesus itu satu-satunya yang sempurna. Yang bisa merekonsiliasi hubungan kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus oleh karena pengorbanannya merekonsiliasi kita manusia sehingga gak ada lagi pemisah. Gak perlu lagi nih tabernakel gitu ya Bapak Saudara. Gak perlu hanya
imam ini saja yang boleh masuk. Gak perlu 1 tahun sekali, gak perlu Bapak Ibu Saudara. Karena korban Yesus tidak ada lagi pemisah sehingga kita, saudara dan saya bisa masuk dalam hadiratnya. Karena apa saudara? Karena Tuhan tuh ingin relasi yang intim. Tuhan tuh pengen kita berelasi dengan Dia. Makanya Tuhan sampai kirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga gak ada lagi nih pemisah. Sehingga kita bisa datang kepada Bapa langsung. Masuk hadiratnya secara langsung. Itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Next slide. Hadirat itu berarti bertemu muka dengan muka ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu pengertian yang luar biasa yang saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan. Dia mendefinisikan hadirat. Itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dalam sebuah kehadiran tuh kita belum tentu merasakan hadirat. Tetapi dalam hadirat pasti ada kehadiran. Contohnya seperti ini, kita ada di ruang yang sama, beribadah di ruang yang sama. Tapi mungkin Pak Robi tidak bertemu muka dengan muka secara langsung dengan Jelly di belakang. Karena gak ketemu, tapi satu ruangan gitu ya. Itu adalah kehadiran. Kita sama-sama hadir beribadah di VOT gitu ya. Tapi karena kita gak ketemu, gak salaman gitu ya. Cuma Pak Robi ada di depan, Jelly ada di belakang. Terus Pak Robi pulang duluan, gak ketemu kan muka dengan muka. Jadi tidak ada hadirat gitu. Karena tidak bertemu muka dengan muka, hanya hadir gitu ya Bapak Saudara. Jadi hadirat itu harus bertemu muka dengan Tuhan. Ketika kita menyanyi, berdoa, menyembah, mendengarkan firman. Pastikan kita merasa merinding nih gitu kan. Ada gak sih Bapak Saudara yang kayak gitu? Ngerasain aduh merinding gitu. Aduh nangis gitu. Aduh kok kayaknya damai gitu ya. Kayaknya saya suka cita gitu. Tapi hadirat Tuhan tidak bisa diukur hanya lewat emosi kita Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Hadirat Tuhan tuh harus diukur lewat iman kita. Karena apa? Kita bertemu muka nih sama Tuhan. Sama Allah Bapa di sorga. Waktu kita bertemu muka dengan Tuhan. Kita ngalamin hadirat Tuhan. Iman kita pasti bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, gak mungkin glory yang lama lagi nih. Karena kita dibaharui hari demi hari. Iman kita diteguhkan lagi di dalam hadirat Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dan percaya bahwa Dia tinggal di dalam hati kita. Di momen itulah saudara dan saya jadi pembawa hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita presence carrier karena kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita percaya Dia tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Kita jadi pembawa hadirat Tuhan. Dan sebagai orang percaya, saudara dan saya percaya semua di tempat ini adalah orang yang percaya. Amin. Amin. Sebagai orang yang percaya kita harus senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Next slide Bapak Ari. Nah, di sini saya bakal menjelaskan lebih lagi gitu ya Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan taruh di hati gitu ya. Tentang apa sih maksud atau arti dalam hidup dalam hadirat Tuhan. Apa nih maksudnya gitu ya. Sebenarnya ada 3 poin yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang hidup dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, arti dari hidup dalam hadirat Tuhan yang pertama itu adalah kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita mau sama-sama baca ya Bapak Ibu Saudara ya. Mazmur 63 ayat 2. Sudah ada di layar LED kalau Bapak Ibu Saudara lagi pegang Alkitab atau Alkitab boleh buka. Mazmur 63 ayat 2 kita baca dengan suara yang nyaring bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku,
Aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Mazmur 63 ini perikopnya luar biasa Bapak Saudara. Perikopnya kerinduan kepada Allah. Dan Mazmur 63 ini ditulis oleh Raja Daud ya. Kita tahu Mazmur ini luar biasa banget gitu ya. Bagaimana curahan hati Daud dan hal-hal lainnya yang luar biasa gitu ya. Bagaimana keintiman dia sama Tuhan dia tulis dalam kitab Mazmur. Nah di Mazmur 63 ayat 2 Daud bilang, ya Allah engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Dia gambarkan kerinduannya sama Tuhan tuh seperti tanah kering yang tandus gitu. Kayak di padang gurun ya Bapak Saudara, kalau bisa imajinasiin di padang gurun atau yang pernah ke padang gurun gitu ya di Mesir gitu ya. Seperti itu kerinduannya Daud untuk ketemu dengan Tuhan. Untuk cari Tuhan. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Yang saya dapatkan tentang Daud, dia adalah pribadi yang selalu punya kerinduan akan Tuhan. Dia suka akan diam dalam hadirat Tuhan. Dia cinta akan kediaman Tuhan. Buktinya ada di Mazmur 27 ayat 4. Kita boleh sama-sama baca sekali lagi Bapak Saudara. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini bukti bagaimana Daud adalah seorang pribadi yang punya kerinduan akan Tuhan. Bagaimana dia cinta akan kediamannya Tuhan. Bagaimana dia benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Itu ya Mazmur 27 ayat 4. Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena apa saudara? Karena kasihnya kepada Tuhan gitu ya. Karena dia tahu kasihnya Allah buat dia. Orang yang gak punya kasih, orang yang tidak mengenal kasih. Itu dia saudara tidak akan bisa menyembah. Tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia gak akan suka nih dalam rumah Tuhan. Ibadah lagi. Doa terobosan lagi gitu. Karena apa? Dia enggak mengenal kasih itu. Dia enggak tahu begitu besarnya kasih Allah buat dia. Makanya mungkin akan sulit gitu untuk lama-lama di hadirat Tuhan lama banget sih ini ibadah gak kelar-kelar gitu ya. Karena belum kenal kasihnya Allah buat dia. Ada beberapa ayat ya Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan. Boleh next slide Bapak Ari. Yang saya temukan tentang bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk cari Tuhan. Bagaimana firman Tuhan memerintahkan kita untuk cari Tuhan. Di 1 Tawari 16 ayat 11 diulang kembali dalam Mazmur 105 ayat 4. Dikatakan seperti ini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah 1 Tawari 16 ayat 11 di versi bahasa Inggris, Kitab Amplified, dikatakan seek the Lord and His strength, seek His face continually. Dalam kurung longing to be in His presence, continually. Artinya apa? Cari Tuhan terus menerus. Cari Tuhan gak boleh hari Minggu aja. Cari Tuhan gak boleh hari Senin aja. Cari Tuhan gak boleh hari Sabtu aja. No. Firman Tuhan katakan seek His face continually. Terus menerus. Terus menerus cari Tuhan. Terus menerus kejar hadiratnya. Terus menerus rindukan hadiratnya. Itu ya Bapak Saudara ya. Makanya waktu saya baca ini wow. Iya ya Tuhan tuh sebegitu rindu berelasi dengan kita. Tuhan pengen kita datang ke hadiratnya dengan hati yang haus dan lapar akan Dia, dengan kerinduan seperti Daud rindu kepada Tuhan. Tuhan pengen kita seperti itu Bapak Saudara. Makanya berkali-kali Tuhan ingetin lewat firman-Nya, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Makanya saya selalu ingat gitu Bapak Saudara ya. Almarhum papa mama saya selalu berpesan, cari Tuhan dulu baru yang lain.
Kalau kamu beraktivitas, mau sekolah, mau kuliah, mau bekerja, cari Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu. Karena Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini perintah Bapak Saudara. Bagaimana kita harus terus cari Tuhan. Di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan seperti ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Berarti kan ada masanya di mana Tuhan gak berkenan ditemui. Ada masanya Tuhan gak dekat sama kita mungkin ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita pas ada masalah nangis-nangis sama Tuhan, kok gini sih Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya. Jangan sampai cuma karena Tuhan gak jawab doamu, nyalahin Tuhan akhirnya. Coba aja kalau Tuhan gini, coba aja kalau Tuhan gitu. Loh kok jadi merintahin Tuhan gitu ya. Kita yang seharusnya terus berserah sama Tuhan. Kita yang seharusnya terus bersyukur sama Tuhan gitu. Kalau kita boleh ada aja, kita boleh sehat, kita boleh bernafas. Itu kebaikan Tuhan saudara. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai kita ingat Tuhan kalau ada masalah aja. Saya percaya di VOT gak ada, amin. Amin, di luar banyak, di VOT gak ada. Jangan sampai kita hanya dekat sama Tuhan kalau lagi butuh aja. Tuhan aku lagi kering, aku butuh Engkau. Pas lagi seneng, lagi happy, lagi diberkati, lupa sama Tuhan gitu ya. Karena itu realita yang terjadi gitu ya hari-hari ini gitu Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus terus introspeksi diri kita. Tuhan bilang cari wajahnya selalu. Di Amos 5 ayat 4 dan 6 dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi saat kita cari Tuhan, aduh bukan buat apa-apa saudara, itu buat kebaikan kita. Supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya kita nggak kering, supaya kita terus bisa nikmatin kasih-Nya, bisa ada damai sejahtera, bisa ada sukacita saat kita cari Tuhan dan tinggal dalam hadirat-Nya. Itu ya. Kemarin pas saya lagi mempersiapkan, saya baca-baca lagi kitab Mazmur yang luar biasa ini. Saya temukan di Mazmur 27 ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan seperti ini. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ini juga ditulis oleh Daud saudara. Di Alkitab penuntun hidup berkelimpahan itu ada catatannya mengenai ayat ini. Dikatakan seperti ini. Allah sendiri memanggil kita untuk tujuan yang sama, yaitu mencari wajahnya. Jadi cari wajah Tuhan, mencari Tuhan itu karena Allah sendiri yang memanggil kita, memanggil saudara dan saya. Gitu ya saudara. Tujuan yang sama untuk cari wajahnya selalu. Dunia mungkin cuma tahu Tuhan. Orang-orang di luar sana cuma tahu Tuhan aja gitu ya. Gak kenal Tuhan secara dalam gitu ya. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Gak tahu Tuhan sebegitu besarnya kasihnya Tuhan buat mereka. Orang-orang di dunia mungkin cuma tahu Tuhan saat ibadah minggu aja gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi saudara ke tadi. Karena mereka tidak mengerti akan kasihnya Tuhan yang begitu besar buat mereka. Sehingga gak ada kerinduan yang keluar dari dalam hidup mereka gitu. Mereka cuma pikirin hal-hal yang di dunia gitu. Udah yang buat kesenangan saya aja gitu kan. Mereka gak tahu kalau itu kesenangan itu tuh sifatnya semu. Cuma sementara aja. Mereka gak lihat pencipta mereka. Tuhan di atas segala Tuhan yang kasih segalanya buat mereka. Kembali lagi saudara ke pribadi Daud. Kita tahu dia bukan orang yang sempurna ya. Dia juga melakukan dosa gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang di Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Karena apa? Karena dia cinta akan kediaman Tuhan. Dia rindu akan Allah setiap saat. Dia buat kesalahan ya, dia buat dosa iya.
Tapi dia gak pernah kembali ke dosa yang sama, saudara. Dia tahu dia harus apa. Dia tahu hati Bapaknya, dia mengakui kesalahan, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Karena dia punya kerinduan kepada Allah. Saat kita punya kerinduan akan Dia, akan Tuhan, kita pasti juga akan tahu isi hatinya. Amin, amin saudara. Nah, next slide. Saya juga menemukan Bapak Ibu Saudara di kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur itu kan ada beberapa penulis ya. Raja Daud, Bani Korah, dan unknown, tidak diketahui siapa gitu ya. Nah, saya menemukan waktu menarik tentang Bani Korah. Ini penulis kitab Mazmur lainnya. Bani Korah itu adalah suatu keluarga suku Lewi yang pandai menyanyi. Tertulis dalam 2 Tawari 20 ayat 19. Mereka menulis 2 pasal, salah satunya. Jadi banyak, ada beberapa pasal di kitab jilid 2 Mazmur. Itu ditulis Daud dan juga Bani Korah. Nah, saya menemukan di Mazmur 42 ayat dan Mazmur 84, 2 pasal ini sebagaimana Bani Korah tuh menyatakan kerinduannya kepada Allah. Wow, ini luar biasa banget. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah Mazmur 42 dan Mazmur 84. Tapi yang saya highlight di sini adalah 2 pasal yang menuliskan bagaimana Bani Korah ini sangat merindukan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wow, saya merenungkan ini ya Bapak Ibu Saudara, saya kayak wow, ini Bani Korah nih sebegitu rindunya juga sama Tuhan gitu. Seperti Daud juga gitu ya. Saya pas compare, wow ini kitab Mazmur luar biasa mendefinisikan, menggambarkan bagaimana kerinduan kepada Allah yang sebegitu besarnya. Di Mazmur 42 ini dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Nah ini bisa dianalogikan bagaimana air itu penting sekali buat kita ya saudara ya. Kalau air mati aja di rumah, bingung kan, mandi gimana, ya kan, nyuci piring gimana, nyuci baju gimana, gitu ya. Sebagaimana air penting banget untuk kehidupan jasmani manusia, bahkan makhluk hidup pun perlu air ya. Hewan-hewan perlu air, tumbuhan perlu diairi gitu, supaya bertumbuh gitu kan. Demikianlah di kitab ini digambarkan Allah dan kehadirannya tuh penting untuk kepuasan dan kepenuhan hidup kita. Amin. Kita seharusnya punya hasrat yang sebegitu besar akan Allah saudara. Kita bisa belajar dari Daud dan juga Bani Korah. Kenapa penting? Kenapa penting nih? Kerinduan kepada Allah nih kenapa penting? Karena jika kita berhenti merasa dahaga akan Allah, maka kita harus waspada saudara. Bisa aja karena kita berhenti haus dan lapar akan Tuhan, kita berhenti merindukan Tuhan, bisa saja kita mati secara rohani. Manusia roh kita kering gitu ya. Karena apa? Karena kekhawatiran hidup, karena hal-hal duniawi, karena kesenangan lainnya yang sifatnya semu gitu ya Bapak Saudara. Jadi jangan sampai kita biarkan hal itu terjadi. Makanya Tuhan ingatkan. Seperti Markus 4 ayat 19 kan itu menuliskan tentang perumpamaan tentang penabur ya. Ini terkenal banget, mungkin Bapak Ibu Saudara udah hafal sampai di luar kepala gitu ya. Di ayat 19 dikatakan benih yang ditabur di semak itu benihnya tidak berbuah. Karena apa? Karena firman Tuhan yang sudah ditaburkan itu dihimpit oleh tipu daya, kekayaan, kekhawatiran dunia, apalagi kekhawatiran hidup, hal-hal duniawi. Akhirnya firman itu gak bertumbuh. Karena terhimpit oleh hal-hal ini gitu. Jadi jangan sampai kita berhenti merasa dahaga akan Allah. Jangan sampai kita berhenti punya kerinduan akan Tuhan. Jangan sampai kita berhenti haus dan lapar akan Tuhan. Karena di saat kita berhenti haus dan lapar akan Tuhan, bisa jadi manusia rohani kita itu mati Bapak Saudara.
Kita gak ada lagi hasrat untuk ketemu Tuhan. Kita cuma pikirin hal-hal duniawi aja, pikirin hal-hal jasmani aja. Tapi Mazmur 84 ayat 11 bilang seperti ini. Kita mau nyanyi sama-sama. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bani Korah juga yang menuliskan ayat ini. Tertulis di Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Biar kerinduan yang dimiliki oleh Daud dan Bani Korah itu juga menjadi kerinduan setiap kita. Amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Di pasal yang sama Mazmur 84 ayat 5 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah engkau yang merindukan Tuhan, berbahagia engkau yang diam di rumah Tuhan. Karena orang yang mencari kehadiran Tuhan dikatakan akan menerima berkat-Nya. Engkau akan berbahagia. So pastikan Bapak Ibu Saudara, pastikan kita terus rindu akan hadirat Tuhan. Terus berdoa. Karena kalau pakai kekuatan sendiri kita gak akan bisa ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus berdoa, tetaplah berdoa. Agar keinginan akan hadirat Allah itu dikuatkan terus dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita punya hasrat untuk mengejar hadir Tuhan. Siang dan malam kita menyembah Tuhan. Kita terus mencari Tuhan dan mencari kebenarannya selalu dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Poin yang kedua saudara. Arti dari hidup adalah dalam hadirat Tuhan. Artinya kita melibatkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ya Bapak Saudara. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin. Jadi Tuhan kirim Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, amin. Beberapa waktu lalu kita sudah merayakan Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus Tuhan curahkan buat setiap kita. Tuhan kirim Roh Kudus sebagai penolong bagi kita untuk menyertai kita. So kalau Roh Kudus sudah diberikan buat kita, seharusnya apa saudara? Ini Pagem David udah sering banget bagikan gitu ya saat dia firman Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus melibatkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita harus izinkan Roh Kudus yang pimpin dan ambil alih hidup kita. Tapi, ada tapinya saudara. Realita yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk pimpin hidup kita. Contohnya gitu ya. Hari Minggu tahu nih ada ibadah gitu kan. Setiap hari Minggu pasti ada ibadah gitu. Ibadah Minggu gak pernah libur ya Bapak Saudara ya. Tapi tiba-tiba di hari yang sama misalnya. Diajak reunian nih sama teman-teman lama gitu kan. Teman-teman SD, TK, SMP, kuliah gitu ya. Kita ajak reunian. Terus kita jadi dilema antara aduh
ibadah gak ya? Atau aduh saya ikut reunian gak ya? Udah 20 tahun saya tidak ketemu dengan teman-teman saya ini gitu kan. Tapi dalam hati Roh Kudus ingetin. Udah ibadah dulu hari ini. Ingat firman Tuhan, carilah dulu kerajaan dan kebenarannya. Ingat komitmen kamu untuk cari Tuhan dulu, untuk ibadah dulu. Ingat komitmen kamu tiap minggu. Ini realita yang sering terjadi ya Bapak Saudara ya. Kalau ada suara itu dalam hati kita, tapi kita abaikan dan kita malah ikutin kehendak kita, ya udahlah ibadah minggu kan setiap minggu. Reuni kan gak setiap tahun ada gitu, gak setiap hari ada. Berarti kita apa saudara? Kita sudah mendukakan Roh Kudus. Nah itu biasanya ujung-ujungnya tuh membuat kita tidak damai sejahtera gitu ya. Itu realita yang terjadi. Wah, aminnya kenceng banget Ibu Cynthia ya. Ya, itu realita yang terjadi tuh seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau sharing sedikit gitu ya. Bagaimana dalam hidup saya saat saya mengabaikan Roh Kudus gitu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu nih ada kejadian di rumah gitu ya. Jadi waktu itu saya lagi baca-baca buku gitu tentang praise and worship. Lagi baca-baca buku belum selesai, jadi baru sampai halaman berapa gitu. Nah saya udah cari, terus saya mau lanjutin nih, mau lanjutkan membaca. Saya udah cari sana sini, seingat saya taruh di atas meja rias gitu ya. Tapi kok nggak ada gitu, saya cari di rak buku, nggak ada. Saya cari di mana-mana, udah cari di mana-mana nggak ada gitu, nggak ketemu. Sampai saya tanya David juga kan, Pak lihat nggak? Nggak lihat, bukannya kamu taruh di situ ya, biasalah ya di rumah gitu kan. Terus ya udah saya kayak ya udahlah nanti juga ketemu kalau nggak dicari gitu kan. Nah terus ada satu momen di mana anak saya yang lagi aktifnya ini gitu ya, dia nih iseng. Jadi kita lagi di kamar, dia iseng jatuhin barang ke samping kasur gitu ya Bapak Saudara, ke lubang. Jadi ada sela antara tembok sama lemari, ke sela-sela kasur dia masukin tuh barang-barang, dia jatuhin ke dalam, ke bawah gitu, ke bawah kasur gitu ya. Dia jatuhin, aduh remote TV lah, remote AC dimasukin tuh semua dijatuhin sampai kadang tuh kesel gitu ya. Aduh nak, kenapa sih susah ngambilnya itu. Dorong lemari sama kasur tuh berat banget gitu ya saudara ya. Jadi saya sempet kesel gitu. Nak jangan ya, Geva jangan ya, jangan masukin barang ya, jangan jatuhin barang ya ke bawah kasur ya gitu kan. Sempat marah, sempat naik darah gitu. Sempat kesel karena dikasih tahu malah lanjut gitu kan, bukannya berhenti. Biasa anak toddler gitu kan, bukannya berhenti malah dilanjutin gitu. Ya udah sempat kesel kan, ya udahlah ntar tunggu papanya aja biar papanya yang geser-geser kasur gitu kan. Terus ya udah tiba-tiba kuat banget dalam hati pas dia lagi selesai jatuhin barang itu ke dalam sela-sela kasur. Dalam hati tuh Roh Kudus kuat banget bilang, beresin itu barang-barang yang dijatuhin Geva. Beresin, ambil sekarang gitu kan, ambil sekarang. Terus kayak aduh ntar aja lah Tuhan gitu, ntar aja lah Roh Kudus. Berat banget kalau saya mesti tarik-tarik sendiri gitu kan. Udah ada lemari, ada kasur gitu kan, aduh berat banget gitu, ntar aja. Terus kuat suara itu, cari, beresin itu barang-barang, cari. Ya udah akhirnya saya dengan berat hati ya kayak ya udah Tuhan gitu kan, taat gitu kan. Saya beresin, saya pakai senter gitu kan, gelap ya saudara di sela-sela, pakai senter, terus saya ambil sapu gitu kan, karena susah dijangkau gitu pakai tangan, saya geser lemari pelan-pelan gitu kan. Saya ambil satu-satu, mulai ambil satu-satu, ada remote TV lah, remote AC, pensil warna, buku, semua jadi satu gitu di situ. Saya beresin, tiba-tiba saya lihat, kok ada buku kuning merah ya, kayak ada kuning merah, apa itu ya? Wah terus saya tarik pelan-pelan saudara. Ternyata itu adalah buku yang saya cari-cari waktu itu gitu ya. Terus pas saat saya nemuin itu, langsung kuat banget dalam hati saya bilang seperti ini. Terkadang Roh Kudus itu pakai cara yang gak enak menurut kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Gak enak saya geser-geser lemari nih, gak enak saya dorong-dorong kasur gitu, mesti pakai senter gitu kan, ambil pakai sapu, gak enak.
Tapi terkadang Roh Kudus pakai cara yang gak enak menurut kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Akhirnya apa? Buku itu ketemu saudara. Kalau saya mungkin gak taat saat itu langsung cari dan beresin barang-barang yang dilempar ke Eva, mungkin itu buku akan terus di situ sampai sekarang gitu, gak ketemu gitu ya. Tapi makanya saat kita melibatkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, pasti akan ada kebaikan demi kebaikan yang nyata dalam hidup kita semua. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya terkadang Roh Kudus pakai cara yang gak enak untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya teringat lagi beberapa waktu lalu saya diundang di satu komsel di Bintaro, saudara. Komsel Paskah gabungan gitu. Nah terus saya ngobrol-ngobrol dengan gembala, istri gembala kulnya. Terus dia bilang, iya saya nih mau mundur dari pelayanan. Dia bilang gitu kan. Karena saya mau fokus sama keluarga dan lain-lain sebagainya gitu. Kita sharing-sharing gitu panjang. Terus dia bilang seperti ini. Tapi saat saya mundur, Tuhan tuh panggil saya lagi. Ujungnya saya melayani Tuhan lagi gitu. Terus dalam hati saya tuh, saya langsung bilang gini, kita mau menjauhi hadirat Tuhan sebagaimanapun, kita mau menjauh dari Tuhan sebagaimanapun gak akan pernah bisa, saudara. Amin. Karena Tuhan itu omnipresent, dia ada di mana-mana gitu ya. Tuhan itu maha hadir, dia maha tahu. Makanya ada lagu seperti ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Kata-katanya seperti ini. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Kita udah lari mendaki ke langit, Tuhan tetap ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Kita di ujung bumi, Tuhan tetap ada, saudara. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Jadi kita mau lari kemana sampai ujung bumi pun gak akan pernah bisa karena Tuhan ada. Tuhan ada di mana-mana, kita gak akan pernah bisa jauh dari Tuhan. Amin. Ya, makanya terus kita izinkan Roh Kudus untuk ambil alih hidup kita. Kadang gak enak, saudara, ada pengorbanan. Kayak tadi kan hal-hal kecil gitu, ada pengorbanan, saya mesti capek-capek dorong lemari yang besar gitu ya, lemari baju, dorong kasur sendiri. Waktu itu David lagi pelayanan gitu kan. Jadi saya sendiri dorong-dorong, gak enak gitu kan, berat. Capek buat mama-mama yang biasanya bersih-bersih rumah sendiri gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saat kita mengizinkan Roh Kudus untuk ambil alih hidup kita, ada pengorbanan yang kita lakukan. Karena kita nggak lagi ikutin keinginan daging kita, tapi kita mengikuti keinginan roh, manusia roh kita yang akan membawa kita kepada kebenaran, yang akan membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan, kemenangan kepada kemenangan. Amin. Jadi sejak dari masa muda kita, buat anak-anak muda, yuk kita belajar biarkan Roh Kudus pimpin hidup kita dalam segala aspek hidup kita. Kita terus harus selalu doa dan tanya sama Tuhan. Speak to me Holy Spirit, bicaralah sama aku ya Roh Kudus, tuntun aku ya Roh Kudus, pimpin aku ya Roh Kudus. Dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, tanya Tuhan, saudara. Tanya Roh Kudus, biar Tuhan yang berikan hikmat sehingga segala keputusan yang kita ambil tuh benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita gak lagi hidup semau kita, tapi hidup seturut kehendak Tuhan. Poin terakhir, saudara. Poin terakhir. Saat kita mengerti
bahwa kita hidup dalam hadirat Tuhan. Poin terakhir adalah kita menyadari bahwa tujuan hidup kita cuma untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Baca terakhir sama-sama Bapak Saudara ya ayat ini ya. Kolose 1 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita melakukan kehendaknya. Tadi saya sudah sampaikan bukan semau kita lagi tapi seturut kehendak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita melakukan firman Tuhan. Gampang atau susah saudara? Gampang atau susah saudara? Susah-susah gampang, ada yang bilang susah-susah gampang. Sebenarnya Tuhan tuh simple gitu ya. Tuhan tuh buat semuanya mudah buat setiap kita. Tapi kuncinya satu saudara. Kita mau taat atau tidak, itu aja kan. Itu yang buat susah nih ya kan. Tapi saya percaya saat Roh Kudus ada dalam hidup kita akan dimampukan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Goal kita di dunia ini apa sih Bapak Ibu Saudara? Kekayaan, apa jabatan, kesuksesan. Semua itu gak salah sih. Cuma pada akhirnya itu semua akan sia-sia karena kita gak akan bawa jabatan itu ke surga gitu ya Bapak Saudara ya. Pada akhirnya semua akan sia-sia karena semua itu gak bersifat kekal. Semuanya tuh semu gitu ya. Kita boleh terus berikan yang terbaik gitu ya saat kita berada di dunia ini. Tapi satu hal, biar kita terus menyenangkan hati Tuhan. Biar kita terus melakukan perintahnya, biar kita terus melakukan kehendaknya, biar kita terus melakukan firman Tuhan. Kebenarannya, berjalan dalam kebenarannya. Saat kita punya kerinduan kepada Allah dan tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kita udah gak akan mikirin perkara-perkara lagi yang di bumi gitu Bapak Saudara ya. Tapi perkara-perkara yang di atas. Seperti Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Dan Filipi 4 ayat 8 juga ditulis seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Alkitab juga berkata, next slide. Draw near to God and He will draw near to you. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ini firman Tuhan sendiri yang tulis. Jadi kalau kita ngerasa Tuhan jauh, bukan Tuhan yang jauh saudara, tapi kita yang tidak mendekat sama Tuhan. Amin. Jadi makanya biar kita terus mempraktekkan kerinduan kita sama Allah, gitu ya. Kesimpulannya, hidup dalam hadirat Tuhan berarti apa? Yang pertama saudara, kita punya kerinduan kepada Tuhan, kerinduan untuk cari Tuhan. Yang kedua, hidup dalam hadirat Tuhan berarti kita melibatkan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Dan yang ketiga, hidup dalam hadirat Tuhan berarti menyadari bahwa tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi yang mau hidup dalam hadirat Tuhan, bilang kanan kiri, ayo cari Tuhan, ayo hidup dalam hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya boleh undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Biar kita hari ini terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita saudara. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak menyadari dan tidak menghormati hadirat Tuhan. Tapi biar kita senantiasa jadi pribadi-pribadi yang hidup dalam hadirat Tuhan. Dan jadi generasi yang terus mengejar Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, saat engkau terus
hidup tidak bercela. Dia tidak akan menahan kebaikannya. Tertulis dalam Mazmur 84 ayat 12. Sebab dia adalah perisai kita. Dia adalah kekuatan kita. Kita hanya bisa temukan kedamaian, sukacita, kasih itu dalam hadirat Tuhan. Oh Jesus. Thank you Lord. Biar Engkau terus memateraikan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Biar Engkau mengajar kami untuk kami selalu punya kerinduan akan Engkau. Untuk kami terus haus dan lapar akan Engkau. Untuk kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ajar kami juga untuk terus melibatkan Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun hidup kami. Ajar kami untuk terus kami menyadari Tuhan bahwa tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapak Ibu Saudara, rasanya kuat banget gitu ya dalam hati saya. Mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang ngerasa kering gitu, ngerasa Tuhan jauh, ngerasa kok saya gini-gini aja ya Tuhan. Boleh angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Hari yang lain juga boleh tundukkan kepala. Saya mau berdoa siang hari ini. Buat engkau yang ngerasa kering, buat engkau yang ngerasa jauh dari Tuhan. Buat engkau yang ngerasa Tuhan jauh, Tuhan gak tolong. Buat engkau yang ngerasa aku perlu Tuhan, aku mau Tuhan, lebih lagi, lebih dan lebih lagi, memulihkan hidupku. Angkat tanganmu. Oh rabasyaralawa yaralawa 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 yaralawa. Oh rabasyaralawa yaralawa yaralawa. Kau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat siang hari ini. Oh Kau lihat kedalaman hati mereka Tuhan. Kau lihat Tuhan pergumulan mereka, kerinduan hati umat-Mu Tuhan. Oh firman-Mu berkata, oh saat kami mendekat kepadamu, Engkau akan mendekat Tuhan pada kami. Saat kami mencari wajah-Mu, Engkau tidak akan pernah menahan kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Oh Jesus, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Oh biar kasih Kristus, damai sejahtera yang daripada Allah, oh turut tercurah atas setiap umat-Mu yang mengangkat tangan pada pagi siang hari ini. Oh rabasyaralabayaralaba. Engkau yang memulihkan hati mereka, Engkau yang memulihkan jiwa mereka, Engkau yang lawat hidup mereka, Engkau yang jamah hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka hanya hidup seturut firman-Mu, mereka hanya hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka lagi ya Bapa. Oh aku perkatakan Roh Kudus teraktivasi di dalam hidup mereka. Mereka akan bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga mereka berjalan dalam hadirat-Mu, mereka berjalan dalam firman-Mu, mereka berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka, kebenaran itu yang akan memuaskan mereka. Biar Tuhan kasih, damai, sukacita itu mengalir atas mereka, atas umat-Mu saat ini ya Tuhan. Oh hati yang baru Engkau berikan Tuhan. Roh jiwa tubuh mereka terpelihara sempurna di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memeluk mereka, sebab kasih-Mu begitu besar buat mereka Tuhan, dan buat kami semua di tempat ini.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu semuanya Bapak Ibu Saudara. Horapa syaralapa. Bilang sama Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.